Hai, kami dari tim pengembang dengan nama Anandev. Kami membuat aplikasi dengan nama Sistem Informasi dan Aplikasi Administrasi Desa untuk Desa Jatimulyo. Perkenalkan, ini anggota tim kami. Yang pertama ada Ben sebagai Project Manager. Tugasnya adalah memantau anggota tim, memastikan sprint berjalan dengan baik, dan bertanggung jawab atas kesuksesan proyek. Ini Habib, sebagai back-end developer. Habib bertanggung jawab atas berjalannya program dan pemrograman dari sisi server. Yang ini Reza, sebagai front-end developer. Tugasnya adalah sebagai pengembang program dari sisi klien, serta membuat tampilan yang menarik. Selanjutnya ada Adila. Adila bertugas sebagai technical writer. Adila bertanggung jawab untuk menyusun komunikasi teknis seperti kemajuan work breakdown structure, Gantt chart, dan laporan akhir. Selanjutnya ada Ginting sebagai database administrator. Tugasnya adalah untuk menyusun basis data yang akan digunakan dalam program. Seringkali kita kesulitan saat ingin membuat surat pengantar dari kelurahan. Karena prosesnya yang lama, belum lagi kita juga harus membawa beberapa persyaratan seperti KTP, KK, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan surat yang ingin kita buat. Hal ini juga diakui oleh pegawai kelurahan, karena masyarakat sering lupa membawa KK ketika meminta surat. Belum lagi jika harus mengantri. Hal ini akan sangat menyebalkan jika sudah mengantri ternyata lupa bawa salah satu dokumen, sehingga harus pulang dulu kemudian mengantri lagi. Solusi yang Anandev tawarkan adalah aplikasi Sistem Informasi dan Aplikasi Administrasi Desa, yang memudahkan masyarakat dan pegawai pemerintahan yang terlibat. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu ribet bawa-bawa dokumen lagi jika sudah pernah membuat surat di kelurahan. Jika belum, maka akan dilakukan pendataan oleh pegawai kelurahan sehingga selanjutnya tidak perlu bawa lagi. Aplikasi ini akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk pengisian data masyarakat ketika ingin membuat surat ke kelurahan. Kami membangun aplikasi ini berbasis web menggunakan framework code Igniter, bahasa PHP untuk back-end, HTML dan sedikit script untuk front-end-nya, serta localhost sebagai hostingnya, dan database berupa SQL. Untuk toolsnya, kami menggunakan Figma untuk desain, Visual Studio Code untuk pemrograman, dan Trello untuk sprint. Metode yang kami gunakan adalah Agile, yaitu development method dengan sistem siklus hidup jangka pendek. Kenapa kami menggunakan Agile? Karena kami mengerjakan proyek ini dengan waktu yang cukup singkat, menyesuaikan dengan waktu kuliah. Serta kami ingin merilis produk secara lebih cepat dan berkala, agar dapat menerima revisi jika program masih memiliki kekurangan, sesuai dengan yang diinginkan klien kami. Proyek Agile kami dimulai dengan menyusun Scrum yang terbagi menjadi beberapa sprint yang kemudian akan diimplementasikan di Trello kami oleh Project Manager. Jika terdapat revisi pada program kami, maka card Trello akan diubah dari done menjadi doing lagi. Aplikasi kami dimulai dengan memasuki menu login yang ada pada localhost/hidat. Kemudian, mari kita masuk sebagai administrator. Berikut ini adalah tampilan dashboard untuk admin. Pada menu navigasi, kita dapat melihat menu untuk membuat surat dengan berbagai macam surat yang sering dibuat oleh masyarakat di Kelurahan Jatimulyo. Ini adalah jumlah surat yang telah dibuat oleh masyarakat setempat. Pada awalnya, semua surat yang terbuat berjumlah sebanyak 40 surat. Sekarang, mari kita mencoba untuk membuat surat keterangan belum menikah. Mari kita gunakan data penduduk yang sudah pernah membuat surat dengan aplikasi ini. Seperti yang terlihat pada layar, form surat akan langsung terisi dengan data penduduk yang sudah pernah didata.
seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, status, pekerjaan, dan alamat. Mari kita buat surat keterangan status. Ini adalah surat keterangan belum menikah. Surat akan langsung terisi otomatis dengan data penduduk yang ada pada form sebelumnya. Pada bagian atas ada judul surat dan juga nomor surat. Nomor surat akan langsung di-generate otomatis sesuai dengan data yang ada pada database. Kemudian, tahun surat akan mengikuti tanggal hari ini. Data penduduk yang ada pada surat masih bisa diubah jika terjadi kesalahan pada form. Mari kita kembali ke dashboard. Dapat dilihat bahwa jumlah surat terbuat akan bertambah jika kita habis membuat surat. Data pembuatan surat juga dapat disorting dengan nama pemohon, jenis surat, tanggal dibuat, dan operator. Surat-surat yang biasa dibuat di Desa Jatimulyo adalah surat keterangan belum menikah, keterangan tidak mampu, izin usaha, izin keramaian, keterangan domisili, keterangan penghasilan orang tua, dan pengantar untuk SKCK. Saat ini ada 8 data penduduk yang tersimpan pada aplikasi. Kita dapat melihat data penduduk dengan mengklik detail. Ini adalah data penduduk yang sudah terdaftar. Kemudian kita dapat mengubah data penduduk dengan menggunakan button ubah yang ada pada kolom aksi. Misal kita ubah nama seseorang. Kemudian klik button ubah data penduduk. Jika data penduduk berhasil diubah, maka akan muncul notifikasi data penduduk berhasil diubah. Kemudian dapat kita lihat bahwa nama data penduduk yang tadi kita ubah telah berhasil terubah. Kita juga dapat menambahkan data penduduk dengan menekan button tambah data. Isikan data penduduk secara lengkap dan benar. Kemudian, mari kita tambahkan data penduduk. Data penduduk yang berhasil dibuat akan mengirimkan notifikasi kepada user seperti ini. Kita juga dapat menghapus data penduduk dengan menekan button hapus yang ada pada kolom aksi. Kemudian, akan ada konfirmasi yang dilakukan ketika kita ingin menghapus sebuah data penduduk. Ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang dilakukan oleh operator. Data penduduk yang berhasil dihapus akan mengirimkan notifikasi bahwa data penduduk telah berhasil dihapus. Ini adalah menu user. Jumlah user yang kita miliki ada sebanyak 2 user. Terdapat beberapa parameter yaitu username, role, dan aksi yang ada pada menu ini. Mari kita coba untuk menambahkan data user. Isikan username, password, dan juga jenis user. Kita juga dapat mengubah detail yang ada pada user. Mari kita ubah password. Kemudian kita coba masuk dengan username dan password yang ada pada menu user. Dipastikan bahwa user berhasil masuk. Kemudian mari kita login kembali sebagai administrator dan hapus datanya. Sama seperti yang ada pada penduduk, aplikasi juga akan meminta konfirmasi ketika ingin menghapus data user. Kemudian mari kita log out dari menu administrator dan kembali kepada menu user untuk melihat perbedaan yang ada pada menu operator. Ini adalah dashboard operator. Dashboard yang ada pada operator memiliki kemiripan dengan dashboard yang ada pada administrator. Perbedaannya terletak pada menu user. Pada menu administrator, admin dapat membuat, melihat, mengubah, dan menghapus data yang ada pada user. Namun, operator tidak dapat melakukan hal-hal tersebut. Sama seperti admin, operator juga dapat membuat surat yang ada pada menu buat surat. Surat yang dibuat oleh operator tidak akan berbeda dengan surat yang dibuat oleh administrator. Surat juga akan ditambahkan di dalam jumlah surat.
Sekian penjelasan sistem informasi dan aplikasi administrasi Desa Jatimulyo yang telah dibuat oleh Anondev. Semoga bermanfaat.